Memulaikan kebaktian kita pada hari ini, saya mengundang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau pada kesempatan hari ini kita boleh masih bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita boleh mengingat dan menguduskan hari Sabatnya Tuhan. Mari saya mengundang kita untuk menaikkan suatu pujian di dalam KPPK nomor 26, Mulia Bagi Allah. Rela disalib bagi manusia.
kepadamu ya Tuhan, di mana Engkau terus memimpin kehidupan kami, hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, bahkan tahun demi tahun yang kami lalui. Kami menyadari kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena kasih karunia Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, dan kami bersyukur kepada Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk terus memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan meskipun ya Tuhan, kami tidak bisa bertemu satu dengan yang lain oleh karena pandemi COVID-19. Tetapi kami percaya Tuhan, bahwa dimanapun kami berada, hati kami adalah hati yang mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang mau beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, hati yang mau menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga mengaku di hadapan Tuhan, kami manusia penuh dengan segala kelemahan dan keterbatasan. Kami sering jatuh dan jatuh di dalam dosa. Kami mohonkan pengampunan daripada Tuhan. Ya Tuhan, sucikan dan kuduskanlah hati dan pikiran kami. Layakkanlah kami ya Tuhan, untuk kami boleh sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan kebaktian ini dari awal sampai dengan berakhirnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Dengarkanlah berita anugerah di dalam Mazmur 56 ayat yang ke-14. Mazmur 56 ayat yang ke-14. Sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mengaminkan akan berita anugerah ini, saya mengajak kita kembali untuk menaikkan satu pujian di dalam KPPK nomor 240. KPPK nomor 240, percaya dan patuh. Turut perintah
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Jeffrey Xiao, dosen SDT Saat Malang. Sebelumnya itu mari kita mengangkat kembali pujian dari KPPK 223, bait 1 dan bait yang kedua. Aku tahu Tuhan menguasai hari esok. Saudara, saya bersyukur hari ini boleh berbagi berkat firman Tuhan dengan saudara. Saudara, di tengah-tengah situasi yang kita tahu memang sangat tidak mudah seperti hari ini, saya berdoa supaya kiranya setiap kita semakin giat beribadah, kita menyembah Tuhan dan kita merindukan persekutuan dengan Tuhan. Nah, kiranya Tuhan memberkati ibadah kita hari ini. Mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan mendengar suara-Mu lewat firman-Mu. Kami rindu ya Tuhan untuk kami sekali lagi dibentuk oleh-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong kami pada waktu kami mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Hati kami, pikiran kami dikuasai oleh-Mu ya Tuhan. Dan Roh-Mu sendiri yang boleh memimpin kami, mengubahkan kami
lewat apa yang kami renungkan bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, bagian yang akan kita renungkan hari ini diambil dari Mazmur 56. Mazmur 56. Saya akan bacakan bagi kita semua Mazmur nomor 56. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu merpati di pohon-pohon tarbantin yang jauh. Miktam dari Daud, ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamat-amati langkahku seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murka-Mu ya Allah. Sengsaraku, Engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku Kau taruh ke dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya telah Kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya kupuji. Kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nazarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung, maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Sampai semikian jauh saudara pembacaan bagian firman Tuhan. Saudara, bagian itu boleh tetap saudara buka sehingga saudara bisa tetap mengikuti apa yang saya sampaikan. Karena akan seringkali saya refer kembali ke dalam bagian itu. Nah saudara, Mazmur 56 bicara tentang sebuah masalah yang sangat umum bagi manusia, yaitu ketakutan. Saudara, ketakutan itu adalah pengalaman dari semua manusia. Dan ketakutan saudara bisa timbul karena berbagai macam penyebab. Saudara, kita bisa takut sakit, kita takut kehilangan orang yang kita kasihi, kita takut kecelakaan, kita takut orang merampok kita takut kematian, kita takut dan khawatir karena berbagai macam hal. Dan di balik daripada semua ketakutan itu, sebetulnya ada sebuah kesadaran yang sama, yaitu bahwa kita tidak memegang kendali atas hidup kita. Kita tidak berkuasa mengatur dan menentukan semua detail di dalam hidup kita. Kita memang saudara bisa sakit. Kita memang bisa dirampok. Kita bisa kehilangan orang yang kita kasihi. Kita bisa mati. Kita bisa mengalami macam-macam yang tidak kita inginkan. Dan semua itu berada di luar kendali kita. Dan itulah sebabnya kita takut. Saudara, ketika Daud menuliskan Mazmur ini, dia juga punya alasan yang sangat kuat untuk takut. Karena situasi yang dia alami pada waktu itu jauh berada di luar kendalinya. Saudara, konteks bagian ini dituliskan di ayat 1 bagian akhir. Miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Saudara, mari kita perhatikan sedikit demi sedikit apa yang disampaikan Daud di dalam bagian ini. Kita mulai dengan coba mengerti situasi yang dialami Daud waktu itu. Saudara, apa yang terjadi waktu itu? Ketika orang Filistin menangkap Daud di Gat, saudara, pada waktu itu Daud sebetulnya sudah pernah memiliki segala-galanya. Saudara, dia sudah menjadi pahlawan daripada bangsa Israel. Di mana-mana orang Israel memuja Daud. Saudara, dia juga menjadi favorit orang kepercayaan dari Raja Saul. Dia menjadi teman baik putra dari Saul. Bahkan dia menikah dengan putri dari Raja Saul. Saudara, dan tidak cukup sampai di situ, dia juga dinubuatkan oleh Samuel akan menjadi raja menggantikan Saul. Saudara, maka segala sesuatu sepertinya sudah ada di dalam genggaman tangan dia. Reputasinya baik, posisinya baik, masa depannya baik, semuanya dia sudah punya. Tetapi saat Daud menuliskan Mazmur 56 ini,
segalanya seperti sudah terlepas dari genggaman tangannya. Daud, saudara, bukan hanya sudah kehilangan jabatan, tetapi dia juga kehilangan istri, dia kehilangan rumah, dan dia harus lari dari satu tempat ke tempat yang lain terus menerus. Dia bahkan tinggal di dalam gua-gua sebagai pelarian. Saudara, dia kehilangan reputasi dari seorang pahlawan nasional berubah menjadi buronan nasional. Dikejar kemana-mana, kemanapun dia pergi, jiwanya terancam. Saudara, Raja Saul mengejar dan ingin membunuh dia. Kemanapun Daud bersembunyi, tidak ada tempat yang aman, karena selalu ada orang yang kemudian melaporkan kepada Saul. Saudara, maka Daud terus lari sampai ke daerah Filistin di Gat ini. Nah, saudara, bayangkan apa yang terjadi ketika Daud tiba di sana. Dia adalah orang Israel yang membunuh Goliat, pahlawan Filistin yang berasal dari Gat. Dan dia berada di Gat, kota asal daripada Goliat itu. Dia musuh besar orang Filistin. Maka satu-satunya kemungkinan mengapa Daud sampai berani lari ke Gat adalah dia sudah sangat putus asa dan tidak tahu lagi harus pergi kemana. Dan bisa diduga, saudara, bahwa di sana kemudian dia ditangkap oleh orang-orang Filistin. Dan kalau kita baca kisahnya, saudara, di dalam 1 Samuel, begitu takutnya Daud, sehingga dia pura-pura menjadi gila supaya dia tidak dibunuh. Dikatakan, saudara, dia sampai garuk-garuk pintu, dia biarkan ludahnya menetes di janggutnya seperti orang gila. Titik itu, saudara, mungkin adalah momen paling hancur dan rendah di dalam hidup Daud. Saudara, perhatikan kalimat-kalimat dia di dalam ayat 2-3. Dia berkata, orang-orang menginjak-injak aku, sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Seteruku menginjak aku sepanjang hari, banyak orang memerangi aku dengan sombong. Lalu ayat 6-8. Mereka mengacaukan perkaraku, bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu, mengintip, mengamat-amati langkahku. Saudara, dari seruan Daud ini kita tahu bahwa musuh Daud ternyata bukan hanya Saul dan orang Filistin yang mau membunuh dia, tetapi ada banyak musuh yang lain. Saudara, mereka mungkin adalah sesama orang Israel yang senang melihat Daud jatuh. Mereka mungkin terus menjelek-jelekan nama Daud di depan Raja Saul. Mereka memfitnah dia. Mereka menolong Saul dengan terus mencari cara untuk bisa menangkap dan membunuh Daud. Mereka bersuka cita melihat keadaan Daud saat itu. Mereka yakin bahwa Daud sudah hancur. Dari orang yang berada di atas sekali menjadi orang yang berada sangat di bawah sekali. Saudara, itu kondisi Daud. Dan bagi Daud, saudara, dia tidak tahu sampai kapan semua ini akan terus terjadi. Bukan saja dia betul-betul sakit hati, tetapi Daud bahkan tidak tahu bagaimana dia harus hidup satu hari demi satu hari. Dia tidak tahu apakah akhirnya satu kali dia akan ditangkap, berhasil ditemukan, ditangkap dan kemudian dibunuh. Maka dengan jujur, saudara, Daud mengaku dia takut. Saudara, tetapi apa yang dilakukan Daud pada waktu dia takut? Dan ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting sekali. Apa yang dilakukan ketika dia takut? Saudara, mari kita perhatikan beberapa hal yang dikatakan oleh Daud. Yang pertama, di ayat 4 sampai yang kelima, Daud berkata begini. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Saudara, sadar atau tidak sadar, ketakutan kita sebenarnya selalu berkaitan dengan apa yang kita percaya. Kalau kita tidak takut kepada semut, sebetulnya, saudara, adalah karena kita percaya pada kemampuan kita untuk membunuh semut, bukan? Kalau kita takut kepada kecoa, sebetulnya, saudara, adalah karena kita tidak percaya bahwa kita berani injak kecoa, bukan? Saudara, pakai gambaran lain, kenapa kita takut lewat tempat gelap, banyak preman di waktu malam hari? Kenapa kita takut lewat sana? Karena kita tidak percaya kepada kemampuan kita untuk kabur, atau kemampuan kita untuk melawan kalau kita diserang oleh preman-preman itu, bukan? Tetapi saudara, coba kalau kita lewat di tempat yang sama, di jam yang sama, gelap yang sama, premannya sama, tetapi bersama dengan kita ada 10 tentara dengan senjata lengkap. Saudara, apakah kita akan takut?
Lain sekali rasanya. Kita berani, saudara. Kenapa? Karena kita percaya kepada mereka. Saudara, bisakah kita melihat ini di dalam hidup kita? Ketakutan bukan sesuatu yang bisa kita hilangkan begitu saja. Karena bagaimanapun kita memang tidak memegang kendali atas hidup kita. Banyak hal tidak bisa kita atur dan mungkin akan menimpa kita. Dan wajar kalau kita takut. Bagaimanapun pasti ada ketakutan di dalam diri kita ketika kita menghadapi penyakit, kekhawatiran, ketika kita melihat keadaan keluarga yang kacau, kekhawatiran melihat bisnis yang berantakan. Tetapi bisakah kita melewati lembah ketakutan yang sama itu? Kita melewati masalah yang sama, mungkin sakit yang sama, musuh yang sama, duka cita yang sama, kekhawatiran yang sama, tetapi dengan percaya kepada Allah. Karena kita menjalaninya bersama Allah. Saudara, maka saya ingin bertanya kepada saudara, percayakah engkau kepada Allah? Apakah engkau betul-betul percaya kepada Allah? Saudara, kalau saudara orang Kristen, saudara sudah percaya kepada Allah di dalam hal keselamatan, bukan? Saudara percaya ada pengampunan dosa, ada anugerah keselamatan, ada hidup kekal yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara percaya bahwa Yesus mengasihimu, Roh Kudus membimbingmu. Engkau percaya kepada hal-hal yang sebesar itu. Tidak bisakah, saudara, kita juga percaya kepada Allah di dalam hal yang jauh lebih kecil. Seperti ketakutan kepada berbagai hal. Percaya kepada Allah di tengah kekhawatiran akan banyak hal. Soal penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Soal masalah keluarga. Soal menemukan pasangan hidup. Soal dosamu yang tidak bisa lepas. Soal masa depan anakmu. Soal ekonomimu. Soal pekerjaanmu. Soal masa depanmu yang tidak jelas mungkin. Percayakah engkau kepada Allah atas hal-hal yang sebetulnya jauh lebih kecil itu daripada keselamatanmu dan hidup kekal? Saudara, di dalam Mazmur 37 ayat 25, Daud pernah menulis begini. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Mazmur 55 ayat 23, dia berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Filipi pasal 4 ayat 19, Paulus berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara, percayakah kita akan hal-hal itu yang dikatakan di dalam Alkitab? Daud belum selesai. Saudara, dia percaya kepada Tuhan yang seperti apa? Ayat 4 Mazmur 56, dia berkata, aku percaya kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Dia ulangi lagi ini di ayat 11. Kepada Allah firman-Nya kupuji. Kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Ketika Daud berkata, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Dia tidak asal ngomong. Dia bukan sekedar menenang-nenangkan diri sendiri. Kepercayaan Daud bukanlah kepercayaan buta atau sekedar berusaha positive thinking. Bukan. Tetapi kepercayaan Daud adalah berdasarkan firman Tuhan. Saudara, saya membaca sebuah kesaksian dari seorang ibu yang pernah ditinggalkan oleh suaminya. Dia berkata begini, tiap hari dia menuliskan kata-kata iman. Dia berkata begitu. Suamiku pasti dikembalikan Tuhan kepadaku. Suamiku adalah suami yang takut akan Tuhan. Suamiku adalah suami yang mengasihiku dan seterusnya. Dia tuliskan itu dan dia percaya itu benar. Nah, puji Tuhan memang akhirnya suaminya kembali dan bertobat. Makanya dia bisa kesaksian. Tetapi itu ngaco, saudara. Tidak ada janji Tuhan seperti itu di dalam Alkitab. Tulis apa yang kamu percaya maka pasti akan terjadi. Tidak ada. Saudara, Daud tidak seperti itu. Tetapi dia mengatakan kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya. Saudara, Daud tahu firman Tuhan. Dia menyukai firman Tuhan. Firman Tuhan yang mana?
Saudara, di zaman Daud mungkin itu berarti ada 5 kitab Musa, Kejadian sampai Ulangan, dan mungkin Yosua dan Hakim-Hakim. Hanya sebagian saja dari Alkitab yang kita punya sekarang, tetapi itu cukup memberitahu dia tentang karakter dan maksud Tuhan di dalam hidupnya. Dan Daud mungkin juga mengingat secara spesifik bagaimana Tuhan berfirman kepada dia secara langsung melalui Samuel bahwa dia pasti akan menjadi raja atas Israel. Dia belum menerima penggenapan janji itu. Bahkan kenyataan yang dia hadapi hari itu sangat jauh berbeda. Tetapi dia percaya firman Tuhan pasti akan digenapi. Sekalipun lama, sekalipun situasi terlihat tidak mungkin, tetapi firman Tuhan pasti akan terjadi. Saudara dan saya tidak punya wahyu khusus dari Tuhan seperti Daud. Secara spesifik tentang apa yang akan terjadi di masa depan hidup kita. Kita tidak punya itu. Tetapi kita punya Alkitab yang lengkap. Dan Alkitab memberitahu kita segala hal yang perlu. Baik untuk keselamatan kita maupun untuk kehidupan rohani kita. Dan ada Roh Kudus yang akan membimbing kita untuk mengerti, memahami dan menuntun hidup kita. Maka pertanyaannya saudara. Apakah kita mengenal Allah sebagaimana yang dinyatakan di dalam Alkitab? Apakah kita berpegang kepada janji-janjinya di dalam Alkitab yang pasti akan digenapi? Dan apakah kita terbuka kepada pimpinannya? Bukan seperti yang kita mau, tetapi seperti yang dia mau. Saudara, kalau kita tidak belajar tentang Allah dan mengenal dia lewat firman-Nya, kalau kita tidak terbuka untuk dipimpin olehnya, tidak heran kita sulit berkata, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Ini yang pertama, saudara. Yang kedua, di ayat 9 sampai yang ke-10. Saudara, Daud berkata dia yakin Tuhan peduli kepada sengsaranya. Saudara, kata sengsara di sini di dalam bahasa Ibrani adalah kata yang bisa diartikan wandering. My wandering. Engkaulah yang menghitung-hitung. Nah, saudara, saya mencari terjemahan yang tepat untuk wandering di dalam bahasa Indonesia. Karena biasanya kita mengerti wandering itu berarti berjalan dengan santai, tanpa tujuan. Maka mungkin bisa diterjemahkan berkelana, mengembara. Tetapi saya kira kata yang paling pas menggambarkan maksud kata ini adalah ngeluyur. Berjalan ke sana kemari, tapi tanpa tujuan, pergi ke sana dan ke sini, bolak-balik tiada henti, ngeluyur. Dan Daud berkata, my wandering, ngeluyurku, engkaulah yang menghitung-hitung. Saudara, ini luar biasa. Dan kata ini saudara hanya muncul satu kali di dalam seluruh perjanjian lama, yaitu di sini. Artinya ini bukan kata yang lazim dipakai. Maka berarti Daud sengaja memilih kata yang khusus untuk melukiskan situasi yang dihadapi. Dan kata ini menggambarkan kehidupan seseorang yang ngeluyur ke sana kemari tanpa tujuan, tanpa tahu harus kemana, tidak tahu harus berbuat apa. Saudara, begitu sulitnya kata ini diterjemahkan sehingga berbagai versi Alkitab menerjemahkannya berbeda-beda. Ada yang menerjemahkan sebagai ratapan, itu di NIV. Ada yang menerjemahkan sengsara seperti di dalam Alkitab bahasa Indonesia kita. Ada yang menerjemahkan tossing seperti terombang ambing, itu di dalam NRSV misalnya. Saudara, apapun juga, pemazmur ingin berkata di tengah kebingungannya, sengsaranya, terombang ambingnya, guling-gulingnya dia, ngeluyur ke sana kemari tanpa tujuan. Tuhan, Engkau mencatat semuanya. My wandering, ngeluyurnya aku, kacaunya aku, bingungnya aku. Engkaulah yang menghitung-hitung. Engkaulah yang mencatatnya dengan detil. Saya kira saudara, gambaran seperti ini terjadi di dalam hidup banyak orang hari ini. Seperti wanderer, orang yang ngeluyur. Tidak tahu kemana arahnya, tidak tahu mau ngapain. Kita kerja juga tidak jelas untuk apa dan bagaimana masa depan kita. Kita mau pergi juga tidak tahu harus kemana. Tidak bisa kemana-mana mungkin. Kita pindah dari satu kota ke kota yang lain. Mungkin di dalam hidup kita entah berapa kali kita pindah kota. Abis ini kemana lagi pun kita juga tidak tahu. Dan untuk apa, akan menuju kemana kita juga tidak tahu.
Lalu apa kaitannya semua yang sudah terjadi di masa lalu kita dengan masa depan kita? Kita juga tidak tahu. Apa yang akan terjadi nanti? Kita tidak tahu. Seperti Daud, saudara, yang tidak tahu apa gunanya semua yang dia alami dan kemana semua ini akan membawa dia. Wondering. Tapi kalimat ini luar biasa. Sengsaraku, terombang-ambingnya aku, ngeluyurnya aku, Engkau menghitung dan mencatatnya. Tuhan tahu, Dia peduli, dan Dia terus mengikuti kita di dalam ngeluyurnya kita. Sambil Dia membuka jalan bagi kita. Kalimat berikutnya, saudara, di ayat 9 itu meneruskan pemikiran ini. Daud berkata, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Saudara, kirbat adalah semacam botol dari kulit yang biasa dipakai untuk menyimpan anggur. Mungkin saudara kalimat ini lebih tepat diterjemahkan, taruhlah air mataku ke dalam kirbatmu. Seperti permohonan kepada Tuhan. Tetapi yang unik dia langsung menyambung, bukankah semuanya telah kau daftarkan? Maka di satu sisi dia meminta kepada Tuhan, Tuhan taruhlah air mataku ke dalam kirbatmu. Tampung itu, jangan sia-siakan. Tetapi di sisi yang lain dia tahu Tuhan pasti sudah lakukan. Tuhan sudah daftarkan semuanya. Maka bukan hanya ngeluyurku yang dicatat oleh Tuhan. Tetapi air mataku juga ditampung dan didaftarkan oleh Tuhan. Saudara, tentu ini gambaran puitis. Bukan sungguh-sungguh Tuhan punya buku catatan atau Tuhan punya botol untuk menampung air mata kita. Tetapi ini gambaran yang sangat indah. Seakan-akan Tuhan seperti itu. Dan Daud minta Tuhan, tampung air mataku. Jangan biarkan aku menangis dengan percuma. Tampung, daftarkan air mata itu. Tuhan tampung dan daftarkan semuanya. Tidak peduli berapa banyak ngeluyurnya kita. Tidak peduli berapa banyak air mata kita. Tuhan perhatikan. Tuhan tahu apa yang dialami oleh anak-anaknya. Dan Dia sangat peduli kepada penderitaan anak-anaknya. Saudara, apakah Tuhan kemudian hanya tahu dan peduli dan berhenti di sana? Tidak. Tuhan siap untuk menolong. Daud melanjutkan di ayat yang ke-10. Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Terjemahan lain saudara mengatakan begini. Aku yakin God is for me. Allah adalah bagiku. Saudara, seorang penulis bercerita. Di dalam keadaan dia sakit. Dia ditinggal pergi oleh suaminya. Dia sangat sedih. Dia merasa tertolak. Dia merasa dibuang. Sementara sakitnya semakin parah. Di dalam keadaan itu dia merasa sangat kesepian. Dan tidak tahu bagaimana dia harus melanjutkan hidup. Tetapi dia berkata ada kekuatan luar biasa yang dia dapatkan dari temannya. Temannya terus ada untuk dia. Kapan saja dia telepon, temannya mendengarkan dia. Kapan saja dia datang ke temannya hanya untuk cerita dan menangis. Temannya selalu bersedia mendengar. Dan ada satu kartu yang kemudian diberikan temannya kepada dia. Yang sangat menguatkan dia. Kartu itu bertuliskan begini. Jangan lupa. Aku temanmu. Apapun yang terjadi. Jangan lupa. Aku temanmu. Apapun yang terjadi. Maka kita bisa membayangkan saudara. Tuhan menawarkan penghiburan yang sama kepada kita. Jangan lupa, aku temanmu, apapun yang terjadi. Dan dia bukan sekedar teman, dia Tuhan kita. Aku terus ada bersamamu, walaupun yang lain tidak tahu lagi dan tidak bisa mengikuti lagi ngeluyurmu. Walaupun yang lain tidak peduli lagi kepadamu, aku terus mengikuti engkau. Aku menampung air matamu dan mendaftarkan semuanya. Apapun yang terjadi, aku temanmu. Maka Daud saudara dengan bersyukur bisa berkata,
Aku yakin Allah adalah bagiku. God is for me. Dan yang ketiga, saudara. Di ayat kelima bagian akhir Daud berkata begini. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Istilah manusia terjemahan lebih literal adalah daging. Apakah yang dapat dilakukan daging terhadap aku? Saudara, kalau kita berpikir, apa sih yang bisa dilakukan manusia kepada kita? Ada orang menjawab dengan cepat, tidak ada. Salah, saudara. Apa yang bisa dilakukan manusia kepada kita? Banyak, saudara. Manusia bisa memecat kita dari pekerjaan. Manusia bisa menyakiti hati kita dengan berbagai kejahatan mereka. Manusia bisa menipu kita dan membuat kita kehilangan harta. Manusia bisa menyiksa kita, bisa membunuh kita. Manusia bisa lakukan banyak hal kepada kita. Bisa membuat kita sangat menderita. Daud sendiri mengalami apa yang dilakukan manusia terhadap dia. Sampai habis-habisan dia menderita karena manusia. Saudara, demikian pula hari ini kita juga bisa bertanya. Apa sih yang bisa dilakukan virus pandemi kepada kita? Jawabannya juga sama. Banyak penderitaan bisa kita terima, kita tanggung. Karena kondisi ini, karena virus, karena pandemi. Tapi pertanyaan ini saudara ingin mengatakan. Taruhlah ketakutanmu di tempat yang benar. Saudara, istilah daging di sini itu kontras dengan Allah. Apakah yang bisa dilakukan yang cuma daging itu, yang cuma ciptaan Allah itu dibanding dengan Allah? Sementara Allah berjanji akan menjagaku dan Allah di pihakku. God is for me. Apa yang bisa dilakukan semua itu kepadaku? Kalau Allah berjanji, ada bagiku. Saudara, dan kebenaran ini luar biasa. Waktu kita takut akan Allah, semua ketakutan lain itu ditaruh di tempat yang benar. Bukannya kita tidak takut lagi, tetapi ketakutan itu semakin pudar. Karena dibandingkan dengan Tuhan, tidak ada yang lebih berkuasa. Saudara, betul bahwa orang-orang bisa memfitnah kita. Bisa menghina kita, bisa mengancam kita. Orang bisa menolak kita, orang bisa membuat kita kehilangan pekerjaan. Memasukkan kita ke dalam penjara atau bahkan membunuh kita. Demikian pula kondisi yang tidak pasti hari ini. Virus ini bisa membuat hidup kita menderita dan penuh ketidakpastian. Tetapi bukankah hidup kita, masa depan kita ada di tangan Tuhan? Bukan pada yang lain, bukan pada apapun. Dan bukankah Tuhan janjikan tidak ada yang akan terjadi kepada kita tanpa izin Tuhan. Dan tanpa akhirnya Tuhan bisa rubah membawa kebaikan bagi kita. Dan itulah yang paling pasti dalam hidup kita. Maka mari kita bertanya. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Atau hari ini kita bisa tambahkan, apakah yang dapat dilakukan pandemi ini terhadap aku? Sekali lagi saudara, betul, banyak hal bisa dilakukan mereka untuk menghancurkan kita. Tapi mari kita taruh ketakutan itu di tempat yang benar. Karena virus, manusia, atau kondisi apapun, tidak ada yang lebih berkuasa dibandingkan Tuhan yang adalah bagi kita. God is for me. Yang terakhir. Saudara, Mazmur ini ditutup dengan sebuah keyakinan yang besar dari Daud. Bahwa dia pasti akan terlepas dari situasi yang dia alami. Karena Tuhan sudah berjanji kepadanya. Ayat 13 dan 14. Nazarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan. Dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut. Bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Dan kalimat terakhir sangat luar biasa. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Saudara, kalau saudara ingat, Yesus pernah menjanjikan sesuatu yang sama. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudara, Yesus berjanji kepada kita, Dia
memberikan kelepasan dari kegelapan. Itu berarti kelepasan dari dosa, dari kematian, dari hukuman kekal. Walaupun penggenapannya nanti di dalam kekekalan, pasti kita akan dapatkan. Tapi hari ini pun kita sudah mengalaminya. Dan itu juga berarti Tuhan menjanjikan kelepasan dari kegelapan hidup, dari ketakutan, dari kekhawatiran, dari hidup tanpa makna, dari hidup yang goncang terus-menerus. Walaupun sepenuhnya kita akan terima itu nanti di kekekalan, pasti kita terima, tapi hari ini pun kita sudah mengalami. Saudara, Yesus sudah bawa kita yang percaya ini keluar dari itu semua. Dan menerima cahaya kehidupan di dunia ini, sekarang ini. Dan sepenuh-penuhnya genap pada waktu nanti kita bersama dengan Dia di kekekalan. Saudara, maka seorang penafsir berkata begini, janji Yesus di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12 yang tadi kita baca adalah penggenapan sesungguhnya dari Mazmur 56 ini. Kita yang di dalam Tuhan sesungguhnya sudah tidak berjalan di dalam kegelapan. Sekalipun saudara di dalam dunia masih banyak situasi yang menyebabkan kita khawatir, takut, gelisah, menderita. Tetapi kita bersama Yesus yang memberikan terang hidup. Dan yang berjanji bahwa di akhir dari segalanya bukan kegelapan yang akan kita terima. Tetapi terang hidup sepenuhnya di sorga. Pasti kita dapatkan. Maka hari ini pun saudara, kita bisa berjalan di dalam cahaya kehidupan itu. Tuhan bersama kita dimanapun, keadaan apapun kita. Walaupun kita ngeluyur ke sana kemari, bingung tidak tahu harus berbuat apa. Dan keadaan menekan kita sampai kita tidak tahu harus kemana. Tuhan bukan saja membimbing kita hari ini. Tuhan bukan saja menerangi hidup kita hari ini. Tetapi Dia berjanji di ujung dari segalanya bukan kegelapan, bukan air mata, tapi hidup sepenuhnya pasti akan kita terima. Maka hari ini, mari kita belajar berkata seperti Daud. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan siapapun atau apapun terhadap aku? Karena hari ini Allah bersama dengan aku. Dan Dia akan bersama dengan aku terus sampai kepada kekekalan. God is for me now and forever. Allah adalah bagiku sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Saudara, mari kita teduh di hadapan Tuhan. Dan masing-masing berdoa kepada Tuhan. Saudara, mari kita merenungkan apa yang sudah kita dengar. Kita merenungkan firman Tuhan. Dan apa yang saudara rasa Tuhan bicara kepada saudara. Responi Tuhan di dalam doa. Masing-masing berdoa. Dan nanti saya akan tutup di dalam doa bersama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk apa yang kami boleh renungkan bersama. Biarlah firman-Mu terus bergema di dalam hati kami. Roh Kudus membimbing kami untuk semakin memahami firman-Mu dan percaya kepadamu. Tuhan, situasi hidup kami berbeda-beda. Tapi situasi apapun yang kami alami, biar kami percaya hari ini Tuhan bersama dengan kami dan Tuhan akan terus bersama dengan kami sampai kekekalan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama. Biarlah kita terus dikuatkan
dihiburkan oleh kebenaran firman Tuhan di dalam kita menjalani hari-hari kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, diberikan kesempatan bagi kita untuk berbahagia dalam pelayanan pekerjaan Tuhan lewat persembahan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, dapat memberikan melalui transfer ke rekening gereja ataupun memberikan langsung kepada bendahara gereja. Bersama-sama kita memuji Tuhan kembali dari KPPK nomor 379, terlalu manis. Bapa dalam surga, kembali kami datang kepada Tuhan, mengucap syukur ya Tuhan untuk waktu dan kesempatan di mana kami boleh bersama-sama beribadah, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bahkan saat ini kami mau menaikkan doa-doa kami kepada Tuhan, menaikkan segala permohonan kami kepada Tuhan, membawa segala keluh kesah kami kepada Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan mendengar dan menjawab setiap doa-doa kami menurut waktu-Mu Tuhan, menurut cara, menurut kehendak Tuhan yang tidak terbatas. Saat ini kami terus berdoa bergumul untuk pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh dunia Tuhan, bahkan bangsa dan negara kami. Begitu banyak korban yang berjatuhan Tuhan. Mereka harus kehilangan keluarga mereka, orang tua mereka, anak-anak mereka, orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan, kami mohon kiranya berkenanlah Engkau menyatakan kuasa-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau yang memegang kendali atas semua ini Tuhan, sehingga ya Tuhan semuanya dapat berada di dalam kendali dan kuasa-Nya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk semua tim medis yang membantu orang-orang yang terpapar COVID-19. Biarlah juga Tuhan Engkau memberikan mereka hikmat, kemampuan di dalam mereka boleh merawat mereka yang terpapar COVID-19. Kami berdoa juga untuk pemerintah bangsa dan negara kami, Presiden, Bapak Presiden dan Wakil Presiden serta seluruh staf yang ada. Biarlah Tuhan juga tolong mereka di dalam mengambil keputusan dan kebijakan yang tepat guna memutus mata rantai COVID-19 ini Tuhan. Kami bergumul tentang hal ini Tuhan, dan kami berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Jikalau ada orang-orang yang bermaksud jahat Tuhan dan ingin mengacaukan bangsa negara kami dengan isu-isu atau berita-berita hoax Tuhan seputaran berita pandemi COVID-19 ini, kiranya Tuhan juga yang campur tangan sehingga itu tidak membuat bangsa kami semakin surut Tuhan,
tapi biarlah kami boleh bersatu Tuhan bersama-sama. Kami boleh menjalankan akan disiplin protokol kesehatan sehingga kami boleh saling menjaga satu dan yang lainnya. Kami berdoa juga menyerahkan untuk gereja-gereja saat ini sedang beribadah online oleh sebab keterbatasan untuk melakukan ibadah tatap muka. Kiranya juga Tuhan Engkau memberkati pertumbuhan iman setiap jemaat-Mu, khususnya jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Bone, sehingga walaupun ya Tuhan beberapa minggu ini kami tidak beribadah secara tatap muka, tapi biarlah kami terus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami boleh sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan untuk jemaat kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Mungkin ada jemaat kami yang terpapar COVID-19, yang saat ini mungkin sedang isoman atau mungkin dirawat di rumah sakit, kami tidak tahu Tuhan. Tapi kami berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati jikalau ada di antara mereka yang terpapar COVID-19. Kiranya Tuhan Engkau yang memulihkan dan memberikan kesembuhan bagi mereka, sehingga kami boleh bersama-sama kembali untuk beribadah memuji Tuhan. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan juga untuk jemaat kami yang sudah lanjut usia. Di tengah-tengah lanjut usia mereka mungkin secara fisik Tuhan mereka sudah terbatas untuk melakukan segala sesuatunya. Tapi kami percaya Tuhan, kiranya Tuhan menolong mereka, tetap memberikan iman yang teguh dalam mereka, sehingga mereka terus percaya bahwa Yesus Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam kehidupan mereka. Kami berdoa juga pada pagi hari ini Tuhan untuk persembahan yang sudah kami berikan. Kiranya Tuhan Engkau yang menyucikan menguduskan persembahan ini agar dapat dipakai di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Berkati usaha pekerjaan dari jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan apapun yang dikerjakan oleh mereka dengan tanggung jawab di hadapan Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati dan membuat berhasil. Terpujilah nama-Mu Tuhan, inilah doa kami. Kami bawa, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Saya jemput kita untuk berdiri, kita menyanyikan pujian doksologi. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Saat itu ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.